Perkenalkan, nama saya Erlin Monroe. Saya di sini hanya sebagai penulis. Dan saya hanya ingin berbagi cerita mistis ini kepada kalian semua, dan alur cerita ini berdasarkan kisah nyata. Ya, saya harap kalian semua bisa ambil sisi baiknya and don't judge. Oke, let's go. Mari kita masuk ke alur cerita. 3, 2, 1. Ternyata selama ini suamiku adalah genderuwo. Cerita ini diangkat dari kisah nyata wanita cantik bernama Sekar. Sekar tidak tahu jika sebenarnya pria yang menikahinya adalah genderuwo. Selama umur pernikahan 40 hari, Sekar baru tahu jika suaminya genderuwo. Kisah ini dimulai pas Sekar sedang ingin berkunjung ke kampung halaman. Dari Jakarta, Sekar menyetir mobil sendirian menuju perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Desa tersebut adalah desa kelahiran ayah Sekar yang telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Sekar berencana akan menjual rumah tersebut dikarenakan rumah itu sudah terbengkalai lama. Dan jika rumah itu sudah terjual, Sekar akan segera balik ke Jakarta menemui ibunya dan memberikan uang hasil jual rumah tersebut. Sekar sengaja berangkat sendiri dikarenakan Sekar berpikir jika dia di kampung hanya sebentar. Sekar sangat menikmati perjalanannya tersebut tanpa berpikir aneh-aneh. Sesampainya di desa, bapak aku akan lelang rumah peninggalan bapak agar cepat terjual saja. Sekar begitu semangat agar bisa segera sampai di desa itu. Tapi tiba-tiba setelah perjalanannya hampir sampai, Sekar melihat sosok bayangan putih di jalan. Sekar begitu terkejut, tapi Sekar berusaha santai dan tidak takut. Sialan, bayangan apa itu di depan? Apa aku tabrak aja ya? Setelah Sekar memberanikan diri untuk menabrak bayangan tersebut, tiba-tiba bayangan tersebut hilang. Akhirnya Sekar memberanikan diri mengebut agar cepat-cepat sampai karena sudah larut malam. Sekar khawatir di tengah malam begini jika tiba-tiba mobilnya mogok ditambah suasana yang mencekam. Astaga, kenapa sih mobil ini lama sekali dan tidak sampai-sampai si lemot sekali mobil ini? Aku harus segera sampai. Setelah Sekar mengeluh lama, tiba-tiba mobilnya malah mogok di tengah hutan jati mana keadaan sudah sepi sekali. Ya ampun, kenapa ada aja mobil ini? Mana tengah malam begini? Mana ada bengkel bukan? Skid. Sekar sangat kebingungan dan takut di tengah hutan begini, mana ada yang mau menolongnya. Aduh, gimana ini, sinyal gak ada, orang pun gak ada. Bisa mati aku di sini ya Tuhan. Tiba-tiba ada seorang pria memakai kaos putih berjalan menghampirinya. Hai, maaf, ada yang bisa saya bantu? Mobil Mia mogok ya? Iya Mas, mogok, sepi banget tadi. Terus Mas muncul dari mana ya? Desa saya seberang sana, tadi saya lihat lampu mobil ya berhenti jadi saya hampiri. Saya Panji dari desa Watuombo. Oh gitu toh, kenalkan saya Sekar dari Jakarta. Lalu Panji mencoba memperbaiki mobil Sekar dan akhirnya mereka berdua berkenalan. Sudah nyala ya Mbak Sekar mobilnya? Mau saya antar sampai ke desa tujuan Mbak? Oh makasih Mas Panji. Boleh deh Mas Panji antar, dari Maps dekat kok, tinggal 10 menit lagi. Akhirnya Panji mengantar Sekar ke desa tersebut. Di dalam mobil mereka menggobrol. Tampaknya Sekar terpana melihat Panji karena Panji mempunyai tubuh bagus, ideal, kulit sawo matang dan manis. Hai, maaf Mbak Sekar, saya mau tanya. Kok cantik-cantik pergi ke desa sendiri ya? Apa Mbak Sekar gak punya pacar? Oh belum Mas Panji, saya belum punya pacar. Ya, karena belum nemu yang pas aja heha. Nampaknya mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Dan momen itu menjadi momen pertama kali mereka jatuh cinta. Setelah sampai di desa ayahnya, Sekar buru-buru turun dari mobil dan masuk ke rumah. Sekar mencoba menawari Panji untuk mampir sebentar karena Sekar ingin berterima kasih karena telah dibantu. Mas Panji, ayo masuk dulu, saya buatkan kopi atau teh ya. Oh gak usah repot-repot Mbak Sekar, saya langsung balik saja. Sudah larut malam juga nggak enak. Oh kalau gitu besok pagi aja Mas Panji datang, saya akan masak deh buat Mas Panji. Ya hitung-hitung, saya berterima kasih. Dengan senang hati Mbak Sekar, besok pagi saya kesini ya. Sekarang saya pamit pulang dulu. Akhirnya mereka berdua membuat janji akan bertemu besok. Di itu awal mula mereka akan menjadi sepasang kekasih. Pagi hari itu Sekar nampak sibuk mempersiapkan masakan untuk Panji. Dan Sekar juga sudah berdandan secantik mungkin agar Panji bisa tertarik melihatnya. Lalu tiba-tiba Panji sudah datang dan masuk ke rumah Sekar.
Mbak Sekar, ini saya Panji sudah datang. Oh iya Panji, masuk saja. Saya di dapur lagi masak. Di saat Panji pergi ke dapur, Panji sangat kaget melihat Sekar tampak cantik nan seksi. Wow, Mbak Sekar cantik banget pagi ini, kelihatan seger banget heh. Ah, bisa aja kamu Panji nih, nasi gorengnya kita sarapan bareng ya. Mata Panji tak henti melihat belahan dada Sekar yang nampak indah, tapi Panji berusaha menahannya. Sekar, apakah boleh aku mengenalmu lebih dalam? Jujur aku tertarik padamu. Hahaha, ya tentu boleh dong Panji kan, saya jomblo. Sekar merasa senang, ternyata Panji juga tertarik kepadanya. Setelah mereka berdua sarapan bersama, Sekar izin kepada Panji untuk mandi karena ternyata dia belum mandi. Ah Panji, saya mandi dulu ya, gerah soalnya habis masak tadi. Jadi bau badan saya. Oke Sekar, silahkan. Saat Sekar sedang asik mandi dan membersihkan tubuhnya, ternyata di balik pintu Panji sedang mengintip di belakang pintu untuk melihat Sekar mandi. Karena Panji sebenarnya sudah tidak tahan melihat Sekar, tapi Sekar tidak tahu jika ia sedang diintip Panji. Setelah mandi, Sekar menuju kamar untuk ganti baju, tapi tiba-tiba Panji ikut masuk ke kamar dan menidurkan Sekar di ranjang. Panji, ngapain kau masuk ke kamarku? Maaf Sekar, aku tak tahan melihatmu, kau selalu memancingku Sekar. Aku janji aku tidak akan ngapa-ngapain kamu, aku cuma ingin meluk kamu. Awas Panji, aku mau bangun. Tetapi Panji tidak menghiraukan ucapan Sekar, malah Panji langsung menyetubuhi Sekar yang sudah terlanjur berbaring di kasur. Sekar hanya bisa pasrah saat Panji menidurinya karena sebenarnya Sekar juga menyukai Panji. Akhirnya mereka berdua bercinta karena suka sama suka dan tanpa paksaan. Maafkan aku Sekar, aku tidak bermaksud menidurimu, tetapi aku tak tahan melihatmu Sekar. Tapi aku berjanji, mulai sekarang aku akan selalu menjagamu, dan aku akan menikahimu. Aku berharap kau menepati janjimu kepadaku Panji. Akhirnya saat itu mereka berdua berpacaran dan saling berjanji untuk membawa hubungan mereka sampai ke pernikahan. Setelah mereka berpacaran, setiap hari Panji selalu berkunjung ke rumah Sekar untuk melepas rindu. Dan ya, setiap kali mereka bertemu, mereka berdua juga selalu melakukan hubungan intim. Sampai-sampai Sekar lupa jika niat dia ke desa untuk menjual rumah ayahnya, tetapi semua berubah setelah dia bertemu Panji. Malam itu pukul 7 saat mereka berdua asik bercumbu dan sambil menonton TV. Panji nampaknya benar-benar mencintai Sekar dan sepertinya Panji ingin serius dengan Sekar. Ya, tanpa disadari mereka berdua sudah berpacaran 1 bulan di malam ini. Sekar, semakin hari rasa cintaku padamu begitu besar, aku sangat menyayangimu Sekar. Kamu wanita terbaik yang pernah ku temui, kau juga cantik dan seksi Sekar, pasti semua pria juga ingin memilikimu sepertiku. Ah, kamu bisa aja sayang, aku juga kok cinta banget sama kamu. Maukah kau menikah denganku Sekar? Akhirnya Panji malam itu memutuskan melamar Sekar dengan memberikan cincin emas. Nampaknya Sekar sangat bahagia dan langsung menerima lamaran Panji. Akhirnya Sekar menerima lamaran Panji dan Panji merasa bahagia sekali. Sayang, aku minta lagi, boleh gak? Boleh dong calon suamiku. Akhirnya mereka berdua bersetubuh lagi dengan penuh gairah, ditambah sebentar lagi mereka berdua akan menikah. Terima kasih Sekar, kau sungguh sempurna dan luar biasa, aku sungguh bersyukur kau akan menjadi istriku. Setelah aku pulang nanti aku akan bicara kepada orang tuaku agar minggu depan kita akan menikah. Sungguh senang hati Sekar mendengar pria yang dia cintai sangat memperjuangkannya. Ya sudah sayang, udah jam 10 malam nih, aku balik dulu ya. Sok malam aku kesini lagi ya cantik. Setelah Panji pulang, hati Sekar sungguh berbunga-bunga karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri. Sungguh rasa bahagia Sekar tidak dapat dibendung lagi, sampai-sampai Sekar menari-nari tanpa memakai busana di malam hari jam 12 malam. Ya, karena selepas tadi bersetubuh dengan Panji dia belum memakai pakainya dan itu sangat mengundang makhluk halus. Sampai-sampai Sekar sangat percaya diri dengan bercermin dia jam 12 malam tanpa memakai busana dan itu adalah hal yang fatal. Tanpa dia sadari ada sosok makhluk bermata merah tinggi besar sedang melihatnya di jendela sedang mengamatinya. Sepertinya sosok itu sering mengamati Sekar dan Panji saat berhubungan badan juga, tapi Sekar tidak sadar itu. Ditambah Sekar juga jarang memakai busana saat tidur dan itu sangat mengundang makhluk halus, ditambah dia di desa yang masih sakral.
Ditambah Sekar jarang sekali ibadah dan hidupnya penuh dengan zina selama di desa ini. Akhirnya Sekar merasa lelah dan Sekar tak tidur di kamarnya. Tapi tiba-tiba Sekar mendengar suara pintu terbuka. Saat Sekar melihat jam ternyata masih jam 2 pagi. Saat Sekar hendak berdiri dan ingin melihat ke pintu, tiba-tiba Panji sudah berdiri di depan pintu kamarnya dengan wajah datar dan tatapan dingin. Kenapa kamu balik lagi, Panji? Saat Sekar bertanya, Panji hanya diam dan mata kosong. Sekar merasa bingung dan janggal kepada Panji. Tanpa berkata-kata tiba-tiba Panji langsung menyusul Sekar ke kamar dan memeluknya. Tapi Sekar merasa aneh kenapa tubuh Panji tiba-tiba dingin sekali dan Panji cuma diam. Walaupun Sekar merasa aneh tapi dia berusaha bodoh amat karena dia sangat menyayangi Panji. Sekar berpikir mungkin kekasihnya Panji masih rindu dan mungkin ingin nginep, makanya Panji diam saja karena takut ketahuan warga. Ya, tanpa sepatah kata Panji langsung menyetubuhi Sekar lagi dengan tergesa-gesa. Sekar diam saja karena Sekar juga ketagihan dengan Panji, tapi kali ini rasanya sangat berbeda. Panji Jeti lebih kuat saat berhubungan dan lebih bergairah, sangat-sangat berbeda, dan Sekar merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa goyanganmu sangat berbeda, Panji ini? Sangat nikmat sekali, sayang. Tanpa menjawab semua pertanyaan dari Sekar, Panji terus menyetubuhi Sekar dengan penuh nafsu. Setelah mereka berdua bercinta, Panji langsung pergi tanpa meninggalkan kata sepatah pun. Sekar sangat bingung ada apa dengan Panji, kenapa dia berbeda sekali. Pagi harinya saat Sekar kehendak pergi ke balai desa, tiba-tiba Panji datang dan membawa makanan. Hai cantikku, mau kemana pagi-pagi gini? Ini loh, mau urus berkas-berkas tanah Bapak. Iya, kenapa semalam kamu balik lagi? Balik kemana maksud kamu sayang? Aku langsung pulang kok, terus tadi pagi juga udah ngobrol sama bapak ibu masalah pernikahan kita. Yang bener aja orang, perasaan kamu sama balik lagi loh, Panji. Perasaan kamu aja, mungkin kamu mimpi karena kamu masih kangen sama aku kali. Sekar keheranan dan bingung apa benar semalam dia hanya mimpi karena kecapekan. Sekar tidak tahu jika sebenarnya yang menyetubuhinya adalah genderuwo yang tinggal di pohon beringin sebelah rumah bapaknya. Genderuwo itu sengaja menyetubuhi Sekar dengan menjelma menjadi Panji agar bisa bercinta dengan Sekar. Sebenarnya genderuwo itu sudah tertarik dengan Sekar sejak pertama kali dia datang ke rumah kosong milik bapaknya. Dan selama tinggal di situ, genderuwo tersebut selalu mengawasi Sekar bahkan saat Sekar dan Panji bercinta. Akhirnya malam tadi saat Sekar lengah, genderuwo itu menjelma sebagai Panji agar bisa ikut menikmati tubuh Sekar karena itu salah satu kesukaan para genderuwo. Setelah pulang dari balai desa, Panji berkata kepada Sekar jika dia sudah mendapat restu dan Panji berencana akan menikahi Sekar minggu depan. Sekar, kita akan menikah minggu depan ya. Aku akan memboyong keluargaku untuk menikahimu di Jakarta agar ibumu bisa melihat anaknya nikah. Iya sayang, aku setuju. Besok aku akan balik ke Jakarta dan bilang sama ibu kalau kita akan menikah. Ibu pasti sangat senang. Nampaknya Sekar sangat bahagia mendengar minggu depan akan menikah. Sekar langsung siap-siap mengemasi barang karena dia akan berangkat pagi. Dan Panji nampaknya ingin berpamitan untuk menyiapkan oleh-oleh untuk ibu Sekar. Sayang, aku pulang dulu ya. Aku mau nyiapin oleh-oleh buat ibumu besok biar ibumu senang. Baiklah sayang, ibuku pasti senang karena dapat oleh-oleh dari calon mantu. Aku mencintaimu Sekar, sampai kapanpun, bahkan jika aku mati aku akan tetap mencintaimu. Saat Panji hendak pulang, Panji memeluk Sekar dengan erat dan mencium kening Sekar, lalu akhirnya Panji pergi. Sekar tidak tahu jika itu malam terakhir mereka akan bertemu. Karena ternyata Panji mengalami kecelakaan lalu lintas. Panji ditabrak truk malam dan mengakibatkan Panji meninggal dunia. Panji dibawa ke rumah sakit oleh orang setempat dan keluarga atau Sekar belum ada yang dikabari. Sungguh malang nasib Panji jelang pernikahannya, justru nyawanya malah terenggut padahal dia berjanji akan menikahi Sekar. Pagi harinya Sekar menunggu kedatangan Panji, tapi hingga siang Panji tak kunjung datang. Akhirnya Sekar memutuskan berangkat saja. Sekar berpikir mungkin Panji sibuk untuk mengurus pernikahan mereka, jadi Sekar memutuskan buru-buru balik ke Jakarta.
Di perjalanan menuju Jakarta, Sekar banyak menemui makhluk aneh seperti manusia bertubuh kuda, pocong, kuntilanak. Walaupun takut tapi Sekar tetap nekat menyetir mobilnya dengan ngebut. Karena bagi Sekar tidak ada yang lebih penting kecuali pernikahannya dengan Panji. Sesampainya di Jakarta, Sekar langsung berbicara kepada ibunya jika ia dilamar oleh seorang pria bernama Panji. Dan Panji akan menyusul ke sini hari Kamis dan keluarganya untuk ijab kabul Disni. Ibu Sekar sangat bahagia karena akhirnya anak perempuan satu-satunya akan menikah juga. Ibu Sekar langsung menyiapkan segalanya untuk hari Kamis pernikahan anaknya itu. Tetapi Sekar masih bingung kenapa Panji tidak mengabarinya sama sekali. Sekar berpikir kalau di sana susah sinyal, jadi sulit untuk telepon. Sekarang hari Rabu dan besok adalah hari pernikahan, tapi Sekar masih belum mendapat kabar Panji. Semua masakan dan persiapan sudah siap, walaupun Sekar bimbang, tapi Sekar tetap mempersiapkan itu semua karena Sekar yakin Panji akan datang. Dan pagi harinya semua persiapan telah siap, tapi Panji tak kunjung datang. Hati Sekar deg-degan. Apakah Panji akan datang atau tidak? Sekar menunggu dari pagi, siang, sore, bahkan sekarang sudah malam jam 9 Panji belum datang. Hati Sekar sangat hancur menunggu Panji yang tak kunjung datang. Setelah sekian lama menunggu berjam-jam, ibu Sekar marah dan menyuruh orang untuk membereskan rumahnya karena tidak ada mempelai pria. Saat rumah hendak dibersih, tiba-tiba ada rombongan berjalan sekitar 10 orang membawa seserahan dan di tengah rombongan ada Panji dan akhirnya Panji datang. Akhirnya setelah penantiannya mereka berdua menikah, walaupun menikah di malam hari, bahkan menikah malam Jumat Kliwon. Sekar tak mempedulikan itu, yang penting Panji datang menepati janjinya. Hati Sekar sangat bahagia. Akhirnya kita menikah juga ya Mas, aku kira kamu tak jadi datang. Aku akan menepati janjiku Sekar, tenanglah, aku sangat mencintaimu. Dan akhirnya Sekar dan Panji menuju ke kamar pengantin. Mereka tidak sabar melepas rindu, apalagi sekarang malam pertama. Akhirnya mereka berdua bercinta. Panji sangat nafsu, bahkan nafsunya bisa dibilang meningkat 100%. Dan suhu badan Panji sama dinginnya seperti terakhir kali bercinta di kampung. Tapi Sekar merasa aneh karena malam itu Sekar mengira dia bermimpi. Tetapi Sekar tidak ingin bertanya karena ini malam pertama mereka, bahkan Sekar juga sangat menikmati keganasan Panji. Malam pertama mereka sangatlah menjadi hari-hari bahagia, bahkan mereka larut dalam gairah. Pas jam 4 pagi Panji berpamitan kepada Sekar untuk kerja. Sekar bertanya kepada Panji, kau mau kerja kemana? Ini mau subuh. Panji beralasan jika saudaranya tinggal di Jakarta dan punya usaha, jadi Panji harus buru-buru ke sana. Sekar merasa aneh, tapi Sekar tak mampu menahan Panji karena Sekar berpikir Panji sekarang sudah jadi seorang suami, jadi dia harus menafkahi istrinya. Pagi harinya Sekar menunggu kepulang Panji, tapi sampai sore Panji tak kunjung datang. Tiba-tiba setelah matahari tenggelam sekitar habis Isya, tiba-tiba Panji muncul dan pulang membawa begitu banyak uang sekresek hitam. Sekar sangat terkejut, dari mana Panji dapat uang sebanyak ini? Mas, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tidak usah banyak tanya, itu uang halal buat kamu istriku, gak usah banyak tanya ya. Sekar antara senang dan bingung, tapi Sekar tidak berani bertanya aneh-aneh ke Panji. Setiap malam pasti Panji meminta jatah, sampai-sampai Sekar hampir kewalahan melayani Panji. Walaupun hampir tak sanggup melayani Panji, tali Sekar tetap menurut karena sekarang Panji adalah suaminya. Sudah 3 minggu menikah, Panji tetap saja berkelakuan aneh. Pasti Panji selalu pergi sebelum subuh dan pulang setelah Isya. Ingin sekali Sekar menegur, tapi Sekar takut jika Panji marah, dia tak mau suaminya tersinggung. Jam menunjukkan pukul 9, akhirnya Panji datang langsung memberi uang seperti biasanya. Dan masih seperti biasanya Panji selalu minta jatah tiap malam, tetapi kali ini Sekar berinisiatif untuk menyalakan lampu saat berhubungan badan karena selama menikah Panji selalu minta gelap. Kenapa kau nyalakan lampunya Sekar? Aku suka terang. Kenapa sekali-kali aku ingin main terang, memangnya kenapa? Akhirnya Panji tak bisa menolak permintaan Sekar, dengan terpaksa Panji mengiyakan. Saat di tengah-tengah momen mereka bercinta, Sekar melihat keanehan di kelamin Panji. Ada perbedaan drastis posisi kelamin Panji dengan bagian buang air besar.
Karena kelamin dan pembuangan air besarnya Panji terlihat tidak ada selisih, bisa dibilang seperti gandeng. Karena pada umumnya manusia normal pasti bagian itu memiliki selisih 2-4 cm. Mulai dari sini Sekar mulai curiga karena pas pertama kali dia berhubungan dengan Panji dan di pagi hari bentuk kelaminnya jauh berbeda. Dan tiba-tiba saja mata Panji memerah seakan-akan dia marah dengan Sekar. Akhirnya Sekar bertanya kepada Panji untuk mengetes apakah ini benar-benar Panji. Sekar bertanya, Kenapa waktu itu kamu tak menolongku saat mobilku mogok, Panji? Ya karena aku tak tahu sayang kalau mobil kamu mogok di jalan. akhirnya Sekar tahu jika dia bukan Panji dan segera bangun dari tindihan Panji dan Sekar mendorong Panji. Siapa kau sialan, kau bukan Panji kekasihku. Tak menjawab sepatah kata pun Panji langsung berlari keluar rumah tanpa memakai pakaian. Sekar benar-benar terkejut dan syok melihatan kejadian di luar nalar ini. Lalu Sekar berteriak memanggil nama Panji sambil menangis dia mencari Panjinya. Sudah siang hari Sekar mondar-mandir di depan pintu menunggu Panji, tapi Panji tak kunjung datang. Tiba-tiba ada dua pria naik motor datang dan menemui Sekar. Pria tersebut datang karena diutus ibunda Panji dari kampung. Maaf Mbak Sekar, saya Parjo dari kampung, saya kesini diutus Ibu Panji untuk meminta maaf karena pernikahan Mbak dan Panji gagal dikarenakan 40 hari yang lalu Panji kecelakaan. Panji ditabrak truk Mbak dan Panji tidak selamat pas malam pulang dari rumah Mbak Sekar. Maaf saya baru bisa ngabarin sekarang karena saya baru ketemu alamat Mbak Sekar di sini. Astaga, lalu siapa yang datang ke sini menikahi saya, Mas Dot? Yalah. Hah, maksudnya menikah dengan siapa Mbak? Sekar langsung lemas setelah tahu kekasihnya ternyata meninggal dan yang menikahinya bukan manusia. Sekar memutuskan untuk menggelar tahlilan untuk kirim doa ke Panji kekasihnya. Di acara tahlilan Panji, Sekar memberanikan diri untuk bertanya kepada Kiai Ageng tentang kisahnya. Setelah mendengar penjelasan dari Kiai Agung, Sekar pingsan karena mendengar suami yang menikahinya kemarin bukan manusia dan bukan Hokrin Panji melainkan sosok genderuwo yang mengikuti Sekar dari Jawa. Lalu Kiai juga menjelaskan yang menidurimu waktu malam itu adalah genderuwo yang menghuni rumah almarhum bapakmu. Sekar langsung pingsan dan tidak sadarkan diri setelah mendengar apa yang terjadi padanya selama ini. Ini dia kisah sedih Sekar yang ternyata suaminya bukanlah manusia tapi genderuwo. Pesan yang dapat kita ambil adalah sebelum kita berhubungan badan harus dicek dulu barang suami kita, takutnya kan genderuwo. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan di komen ya. Dan subscribe channel ini agar dapat memberikan cerita mistis lainnya kepada kalian. Thanks and see you dear.